tanahnya Ishak katanya. Coba, tanahnya Iya. Ishak, tanahnya Yakub. Kami hidup di sini, lahir di sini, sampai mati pun di sini. Loh, salah dia. Oh, itu dari Tuhan. Semua bumi ini, jagat raya ini, ciptaan Tuhan. Mau kepada siapa dikasihnya, terserah Tuhan. Dan itu fakta sejarah loh. Nggak bisa dikarang-karang. Loh, kedaulatan Tuhan dipertaruhkan di situ. Kalau di tingkat Menlu kan tingkat ngomong-ngomong saja. Dia tahu nggak kalau turun ke lapangan? Nggak tahu dia. Ya, inilah Ya, sama makanya. seperti kemarin tulang saya bilang bahwasanya Menlu yang paling tolol di dunia yang pernah saya dengar adalah Menlu Indonesia. Iya, Ya udah dengar sekarang tulang. di mute mungkin dari sana. Oke lah. Ya silakan. Udah Ada dengar. pertanyaan? Ada pertanyaan Ini nggak? tulang tadi sudah jelas tulang katakan tentang yang tulang jelaskan itu. Cuman mau saya tanya, Hmm. memang benar bahwasanya Hamas ini tidak akan habis mati satu tumbuh seribu ya tulangnya. Hmm. Jadi yang mau saya tanyakan itu tulang, bagaimana pemerintah Indonesia menangani ini sementara banyak di news menyalahkan dan mengikut sertakan dunia, menyalahkan Israel dan mengikut sertakan berita dunia bahwa dunia juga menyalahkan Israel akan kematian daripada uh, pemimpin Hamas ini. Bagaimana pengontrolan pemerintah terhadap news-news ini sampai sekarang tidak ada penanganannya tulang gitu. Saya baca. Ya itulah Ya, makanya karena Indonesia sebentar tulang. Kita kan Indonesia ini negara demokrasi yang penduduk Islamnya besar ya tulang ya. Uh, hmm. jadi maksud saya uh, seharusnya pemerintah itu harus lebih eh, mengkontrol news-news ini agar supaya rakyat Indonesia sendiri tidak ada terjadi perpecahan dan kesalahpahaman bagi rakyat itu sendiri gitu tulang. Iya, jadi waktu zaman Orde Baru, ya, Mhm. masalah media sosial itu terkontrol. Kenapa? Itu benang merah. Karena Ya, Pak Aku tahu bahwa informasi itu bisa merubah mindset. Jadi geopolitik itu bukan lagi fisik, medan yang terlihat geografis secara fisik tidak, tapi otak kita inilah wilayah geopolitik itu sekarang. Nah, itu udah diwaspadai. Makanya dulu waktu Pak Harto memimpin itu pasti mhm. tentara di sana. Nah itu. Pasti tentara. Lah sekarang dipilih orang yang hanya pintar ngomong politik, popok-popok, tahu korupsi. Bagaimana coba? Makanya jangan heran kalau kita kebobolan data, kebobolan data. Tapi sudah kebobolan baru ribut. Kenapa sebelum kebobolan itu dicegah? Kan lebih bagus pencegahan dari preventif lebih bagus kan? Ya, tapi Ya, itu istilah itu aja. Jadi sekarang kita sukar membanding-bandingkan apa namanya karena kita ini yaitu tadi perbedaan pemahaman paradigma. Apakah Israel sebagai suatu negara yang sah menduduki wilayah Palestina itu? Apakah Palestina yang sah? Yang saya katakan tadi, mana yang penjajah, mana yang dijajah. Loh, mana yang dijajah? Kemarin dengar nggak pidatonya Netanyahu di Kongres Amerika itu? ya saya dengar sendiri Nah, tulang. jelas, itulah perkembangan situasi itu. Kenapa nggak dibantah? Ya, saya Iya, lihat tidak ada satupun. Semua mereka bertepuk tangan semua setuju dengan pidatonya si Netanyahu kemarin itu di Kongres ya tulangnya. Berarti ya, dengan bertepuk tangan itu semuanya yang di Kongres itu setuju ya, akan apa yang dikatakan Netanyahu kan?
Tidak Iya, ada yang membantah. nggak ada yang bantah. Siapa yang mau bantah? Oh, orang itu tanahnya Abraham, tanahnya Yakub, tanahnya Ishak katanya. Coba, tanahnya Iya. Ishak, tanahnya Yakub. Kami hidup di sini, lahir di sini, sampai mati pun di sini. Loh, salah dia. Om itu dari Tuhan. Semua bumi ini, jagat raya ini, ciptaan Tuhan. Mau kepada siapa dikasihnya terserah Tuhan. Dan itu fakta sejarah loh. Nggak bisa dikarang-karang. Loh, kedaulatan Tuhan dipertaruhkan di situ. Kalau Anda menolak Israel, berarti menolak Tuhan. Mungkin Tuhannya nggak sama kan? Ya. Nah, itu aja. Loh, mungkin Tuhannya nggak sama. Bukan persoalan agama. Persoalan itu dia berhak di sana. Berdaulat nggak dia? Ya, ada kedaulatan nggak? Ada. Haknya berdaulat ada? Ada. Palestina dari mana? Ujuk-ujuk kok itu bangsa itu? Mana ada di peta? Kalau saya tanya sekarang, Tuhan pernah menciptakan bangsa Palestina? Di mana buktinya? Mana faktanya? Mana faktanya? Iya kan? Bangsa Palestina memang ada dulu sebelum Filistin. Tuhannya. Ya, Palestina itu disebut. Filistin itu kan Palestina, Palestina. nah, Cuman Filistin itu mereka kan kan sudah punah, iya, tulang. Filistin itu kan menjajah ke sana, Ya, berimigran. Iya, dari ya, Pulau Kreta. Lah kebacalah sejarahnya. ya. Ini Menlu kita ini juga Menlu Palestina kok dia. Dia masa Menlu nggak belajar sejarah? Bahwa satu ya, Ya, hubungan internasional itu ada di sana. Karena kuliah bahkan hubungan internasional itu kan di UI apa itu kan memang calon menterinya ke sana. Saya juga ah, pernah tidak kuliah hubungan internasional, saya merajut hubungan internasional kita dengan Malaysia, kita dengan Australia, kita dengan Papua Nugini, kita dengan Thailand, kita dengan India, kita dengan Filipina, dengan Singapura. Semua saya lakukan itu, walaupun saya tidak sekolah, karena memang tugas saya di situ kerjasama keamanan, kerjasama dan keamanan di perbatasan. Itu tugas saya dulu. 5 tahun saya duduk di situ. Jadi saya tahu persis. Kalau di tingkat Menlu kan tingkat ngomong-ngomong saja. Dia tahu nggak kalau turun ke lapangan? Nggak tahu dia. Ya, inilah ya sama makanya. seperti kemarin tulang saya bilang bahwasanya Menlu yang paling tolol di dunia yang pernah saya dengar adalah Menlu Indonesia. Menunjukkan kelemahan Indonesia dan ketololan buah pikirnya yang dia menyerukan untuk membenci Israel. Itu memalukan, itu sebagai satu bangsa yang besar menjadi kemaluan ya, menjadi Ya, malu ya di mata dunia seorang Menlu. Nah, terus iyalah kan karena dia tidak bisa menganalisa apa artinya tugas kelima itu. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dia tidak tahu, dia tidak analisa. Kalau kita mau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, apa yang mau ditertibkan? Apanya yang mau ditertibkan? Bagaimana menertibkannya? Kok dengan ucuk-ucuk membela satu negara, menjelekkan negara lain? Mana bisa? Katanya berdasarkan keadilan. Yang mana adil? Dia nggak bisa karena nggak diajarkan bagaimana menganalisa tugas. Bahwa di situ terkandung. Tahu nggak itu? mhm, Peacekeeping Center Indonesia tahun 2010 baru berdiri. Kalau tidak ada saran dan tulisan dari saya, tidak akan ada Peacekeeping Center itu. Ya, saya bukan kecewa karena saya tidak ditunjuk jadi komandan peacekeeping pertama. Tapi semua ilmu peacekeeping saya tahu, saya dilatih kok. Dilatih dan melatih, dididik dan dididik. Oh, saya jadi pelatih di Mongolia, di Bangladesh, di Thailand. Bayangkan aja. Ya, bahkan di Indonesia saya ciptakan namanya Garuda Shield. Bagaimana kita melindungi Garuda itu, mempertahankan Garuda, ya, supaya memposisikan Garuda. Ya, makanya pasukan yang dikirimkan disebut pasukan Garuda. Nah, itu. Jadi sekarang kita ikut-ikutan. Mana gak mungkin lah kita dikasih tugas peacekeeping, padahal tugas menjadi pasukan penjaga perdamaian itu ya, itu memberikan kesejahteraan kepada anak buah kita, memberikan pengalaman kepada anak buah kita. ya. Nah, itulah makanya. Ya, Kedua tulang yang mau saya tanyakan tulang.
Hmm. Kemarin saya baca news Pak Prabowo eh, ada pertemuan dengan si Erdogan, ya. Sementara di Eropa orang ingin Eropa sudah mengatakan bahwa Turki tidak akan pernah masuk ke EU, European Union, ya. Dan Turki Erdogan sudah terkenal bagaimana manipulasi dan koruptornya ini permainannya di dalam para imigran-imigran ini, ya, kekotoran permainan Erdogan ini, ya. Jadi saya semakin meragukan Pak Prabowo untuk menjabat. Oke lah, seperti yang dia katakan, dia akan merangkum kawan dan lawan, ya. Tapi dia belum eh, istilahnya dia belum memegang tonggak kepresidenan itu. Dia sudah memulai itu. Sementara di Eropa orang sudah menjauhi eh, hubungan dengan Turki, spesial bisnis, ya, karena tahu bagaimana eh, cara kerjanya si Erdogan, permainan si Erdogan spesialis terhadap imigran-imigran yang masuk ke Eropa ini, tulang. Nah, di situ saya meragukan Pak Prabowo ini plimplan akan keplimplanannya nanti. Apakah nanti setelah dia memegang tampuk kepresidenan itu dia akan merangkul para radikal Muslim ini? Nah, itu tulang Ya, pertanyaan saya. begini. Nah, jadi begini, kalau kita lihat beliau itu nasionalis, ya, nasionalis. Dan kemampuan dia berdiplomasi juga cukup baik, karena memang dia mampu berbahasa. Ya, karena dia lama kan sekolah di Inggris, tetapi dia tidak mampu kalau sendirian. Dia perlu dibantu oleh orang-orang yang kompeten. Makanya kepemimpinan kabinet yang dia pimpin nanti, kita lihat aja karakter. Kan kita belum tahu siapa menteri-menterinya. Nanti kita tayangkan satu persatu. Oh, menteri ini karakternya gimana, kompetensinya gimana, di mana dia memperoleh kompetensi itu. Itulah. Jadi kalau tidak, dia tidak akan mampu. Sendiri nggak mampu karena kepemimpinan nasional itu tim. Tidak ada Superman lagi. Kalau masih gaya-gaya Superman ya udah susah. Super tim. Nah, kita berharap Pak, kita sangat apa mempunyai ekspektasi ya yang cukup tinggi kepada beliau. Kalau kepemimpinan beliau ini gagal, selanjutnya ya Indonesia pasti gagal. Karena ya gimana situasinya sudah makin gak karuan kok. Ya, Nah, jadi itu tulah maksud saya. ah, makanya Kenapa si Erdogan tidak melakukan kunjungan sebelum dia menjabat seperti ke Rusia juga, yang mempunyai teknologi-teknologi yang dapat mengembangkan sistem uh, ilmu ekonomi di Indonesia, ya, sebagai negara sekuler itu supaya rakyatnya mempunyai lapangan kerja lebih maju, mempunyai wawasan, tidak tidak tenggelam dalam dogma agama Islam ini, tulang gitu. Oh, ya, itu yang saya ragukan Pak Prabowo ini karena dia belum menjabat presiden, dia sudah langsung menemui si Erdogan gitu. ya nggak apa-apa, itu kan diplomasi namanya. Itu diplomasi, diplomasi. Kemudian dia itu ya kalau dilihat dari sio lahirnya tahun kelinci, ya. Kelinci itu pintar berdiplomasi katanya. Jadi beginilah, tergantung nanti kita melihat ya. Ah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di Zoom ini sudah saya ajarkan bagaimana menyusun suatu strategi, ya. Nah, tapi nantilah akan kita kupas. Jadi kalau tidak tahu menyusun ini strategi, jadi kita lihat nanti strategi kita kayak apa. Karena tuh hampir berapa tahun ya sejak reformasi lah, kita tidak punya strategi. Cari di Google, nggak ada. Tapi cari di Google strategi Amerika, strategi Rusia, strategi apa, ada semua kok. Indonesia nggak ada, ya, nggak ada. Nah nanti kita lihat, ini pelajaran strategi.
yang akan saya ajarkan nanti. Nah, contohnya lah, apa beda strategis dengan strategi? Ini beda. Nah, kalau strategi adalah mendaya gunakan ya utilisasi instrumen kekuatan nasional, ya kekuatan dan kemampuan nasional untuk menunjang tercapainya kepentingan nasional, ya kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan, kepentingan hubungan internasional. Makanya kita tidak punya strategi yang saya katakan tadi. Seharusnya ada, bukan sebagaimana ada itu tiba waktu, tiba akal. Ya, kenapa sekarang baru dipikirkan pasukan perdamaian untuk dikirim ke sana? Kenapa sebelum-sebelumnya? Karena Israel sama Palestina kan bukan baru sekarang bersengketa. Tapi kenapa kita tidak diterima? Kenapa kita ditolak? Karena kita apa namanya? Aduh, gimana ya? Ganda. Politik bebas aktif. Kemudian katanya non-blok. Ya, Bebas pun ada kata bebas itu tidak sebebas rahasia, bebas bertanggung jawab. Loh bagaimana mau mereka menerima kita jadi pasukan di sana? Sudah dicurigai kan? Indikasinya apa? Kita mengutuk-ngutuk Israel. ya, Ya kan saja sejak pertama udah coba teriak-teriak. Jadi bagaimana inilah strategi nasional. Seni dan ilmu pengembangan dan penggunaan kekuatan diplomasi, politik, ekonomi, intelijen, informasi, ya, sosial budaya, ya, hukum, finansial bersama dengan militer atau angkatan bersenjata, ya, se selama masa damai dan masa perang. Oh, kita damai-damai itu kita nggak nggak mau repot kok. Maunya tenang-tenang nyaman. Sudah terjadi gluk gitu baru sibuk. Ya, ada bencana, ada kontingensi, ada darurat, baru kita sibuk. Sekarang lihat sajalah, rakyat itu menjerit semua loh. Saya kalau ngomong-ngomong sama rakyat di pasar sana ya, aduh Pak, bagaimana Pak, pasar di sini sepi. Ya, hanya hari Sabtu, hari Minggu aja yang ramai. Coba bayangkan, dia bayar bayar sewanya itu sekian juta, tak bisa, untungnya nggak bisa menggantikan. Jadi bagaimana? Kita sekarang dalam paceklik. Ya, saya kemarin baru dengar orang Bali, ya dia menggunakan ilmunya Yusuf, ya 7 masa masa makmuran, 7 masa kepailitan, sehingga mereka buat lumbung padi, ditaruh lumbung lumbung makanan, lumbung logistik di bawah tanah sudah. Coba, mereka udah berpikir gitu. Ya, sekarang Indonesia puntang-panting masalah pangan. Ya, sibuk. Pak Prabowo sibuk masalah pangan. Kenapa? Karena dia yang kampanye kan akan memberikan makan gratis. Ya, walaupun punya uang banyak yang mau dimakan nggak ada, gimana? Hmm? Inilah makanya saya besok mau ke sana sekalian mau minjem tanah saya. Ada tanahnya Kemenhan itu 50 hektar di Cianjur. Saya mau pinjam dulu 10 hektar karena ada teman saya mau menanam jagung katanya. Jagung yang unggul, nutrisinya unggul, sehingga buahnya pun lebih banyak. Kalau 1 hektar dulunya dapat 1 ton, dia 1 hektar bisa 3 ton, 3 kali lipat. Waktunya pun lebih cepat, ya kan? Nah ini besok kami ke sana. Nantilah saya foto-foto ya. Jadi persoalannya sekarang strategi ada strategi keamanan nasional. Bagaimana strategi melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari ancaman teroris, dari ancaman wabah penyakit. Bagaimana kita melindungi itu? Harus ada dong. Ya, tuntunannya, panduannya harus ada. Ya, untuk membangun kekuatan ini, diplomasi, intelijen informasi, militer, ekonomi, sosial budaya, legal, finansial, sistem senjata, teknologi. Sampai kapanpun angkatan bersenjata kita itu tidak akan kuat kalau tidak dibangun oleh bangsa sendiri sistem senjatanya. nah itu Kenapa? tuh. Ya, karena sistem senjata yang dikirim ke kita, ya karena udah diperhitungkan mereka. Ini kedaluarsa tinggal berapa tahun lagi.
Jadi kita hanya terima bekas-bekas atau sudah tidak apa namanya, tidak riset deployment lagi, R&D-nya nggak dikembangkan lagi, sehingga kita butuh suku cadang. Oh, kami nggak menciptakan lagi, ya kan? Kami tidak menciptakan peluru kendali. Udahlah, saya kan udah pengalaman, ya kan? Saya Maksudnya satu, Hah?